aku sudah PAS, berarti aku harus memastikan kalau aku sudah bisa. Aku harus memastikan. Oke. Aduh, Dek, kamu ngapain pagi-pagi gini? Ini loh Kak, besok itu aku sudah PAS, aku tuh harus persiapan. Oh gitu? Iya. Rajin bener loh di kakak yang satu ini. Kamu udah saat teduh belum? Aduh, iya aku lupa loh Kak Sari. Gimana ini? Untung kakak ingatin. Duh. Saat teduh dulu. Oke, siap. Iya. Kita saat teduh, kita berdoa untuk menyerahkan hari ini ke Tuhan dan perencanaan kita ke Tuhan. Oke, siap. Iya, kita berdoa dulu. Kita saat teduh dulu. Ayo. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita baca Alkitab yuk. Oke. Kita udah selesai saat teduh. Sekarang kita berdoa. Oke. Adik yang pimpin ya. Oke. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yeshua, terima kasih ya untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Saat ini aku mau menyerahkan persiapan PAS-ku ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya udah, kita udah saat teduh, enak kan? Ya, betul. Ya deh, kamu lanjut aja persiapan PAS-nya. Oke. Kakak mau mandi dulu. Nanti kamu jangan lupa mandi ya. Oke, siap. Oke. Aduh, udah jam berapa nih? Bentar, lihat jam dulu. Wah, ternyata udah hampir mau jam 12. Waktunya LICC online ini. Oke, sebentar. Kak Sari, kita LICC online yuk. Iya, Tah. Udah jam 12. Iya, udah jam 12. Aduh. Untung diingetin. Iya. Ayo, kita lihat LCC-nya. LICC online. Iya. Shalom, selamat siang adik-adik semua. Hari ini kita kembali mau belajar firman Tuhan yang sangat penting dan firman Tuhan yang senantiasa menuntun akan hidup kita supaya kita tetap terus ada di dalam jalan Tuhan. Siapa yang mau tetap terus ada di dalam jalan Tuhan, angkat tangannya.
Ya, puji Tuhan. Kak Ona yakin semua kalian yang menonton akan video ini pasti semuanya tetap mau setia terus di dalam jalan Tuhan. Amin. Amin. Ya, hari ini Kak Ona mau cerita tentang mengutamakan Tuhan. Apa sih itu mengutamakan Tuhan? Mengutamakan Tuhan maksudnya adalah menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Jadi, di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita selalu ingat Tuhan dulu. Ketika kita memulai hari kita selalu ingat Tuhan dulu. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita selalu ingat Tuhan dulu, ya. Itu artinya kita mengutamakan Tuhan. Nah, sekarang Kak Ona mau mengajak kita membaca kitab suci, ya. Yang belum ada kitab sucinya, boleh diambil sebentar. Kita mau baca kitab suci bersama-sama. Kita mau buka di Efesus 5. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 16. Cuman 2 ayat aja ya, Kak Ona bacain ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, firman Tuhan berkata, kita harus memperhatikan hidup kita dengan seksama. Apa sih Kak seksama itu? Seksama itu artinya kita memperhatikan hidup kita dengan teliti, dengan hati-hati. Kenapa? Supaya kita itu tetap menjaga bagaimana kita itu hidup di hadapan Tuhan. Mau menjadi orang yang bebal atau orang yang arif. Orang yang arif itu artinya orang yang bijaksana. Jadi kita boleh pilih nih, hidupmu mau jadi orang yang bebal atau orang yang bijaksana. Orang bebal itu apa sih Kak? Orang bebal itu orang yang sudah tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan. Kalau orang bijaksana, dia melakukan firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, tentu kita semua rindu untuk jadi orang yang bijaksana, mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, ya. Nah, kenapa sih kok kita tuh harus hidup dengan bijaksana? Karena Tuhan ingin untuk kita itu menggunakan waktu kita dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat. Apa yang dimaksud dengan hari-hari yang jahat? Hari-hari yang jahat itu maksudnya di sekitar kita ini sudah banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang. Semua orang yang percaya sama Tuhan maupun yang sudah percaya sama Tuhan, mereka melakukan kejahatan, ya, kalau nggak hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat, dan yang terutama kita sudah ada di akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang, mau jemput kita. Jadi makanya kita harus menggunakan waktu kita dengan baik. Waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sepanjang hari nonton di depan TV, ya, nonton kartun, kemudian mungkin baca buku atau main games, ya, main games sampai lupa makan, lupa tidur, main games, asiknya main games, bangun tidur langsung main games, siang main games, bahkan sekolah gurunya jelasin di sana di layar laptop, tangannya di bawah sini main games, mentang-mentang gurunya nggak lihat, ya, atau baca buku. Nah, itu kita tidak menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus ingat Tuhan dulu, ya. Ingat Tuhan dulu, taruh Tuhan di tempat yang pertama. Jadi ketika kita memulai hari kita ingat Tuhan. Bangun tidur, buka mata, yang diingat bukan cek HP atau cek skor game, ini gameku gimana ya.
Tapi ketika kita bangun tidur, melek mata, yang diingat apa? Oh ya, aku harus berdoa dulu. Aku mau membuka hariku bersama dengan Tuhan. Berdoa dulu, minta Tuhan memimpin akan hari-hari kita sepanjang hari. Terus nanti ketika kita mau istirahat, ketika kita mau tidur malam, ingat Tuhan lagi ya. Kita ngucap syukur sama Tuhan buat apa yang Tuhan sudah berikan sepanjang hari itu. Dan gak cuma berdoa aja, tapi juga baca firman ya. Ketika kita bangun tidur, jangan lupa berdoa, baca firman, itu yang namanya saat teduh. Kita punya waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Kenapa sih Kak kok penting banget? Kita harus punya saat teduh, waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Supaya Tuhan Yesus itu senantiasa memimpin akan hidup kita. Ingat ya pelajaran kita minggu lalu. Nah, kita rindu juga untuk Tuhan itu senantiasa memimpin hidup kita. Jadi kita memulai hari kita dengan berdoa, dengan membaca firman, apa yang Tuhan mau lakukan hari itu. Ya, nggak usah kita yang manusia biasa. Kak Ona kasih tahu, Tuhan Yesus aja, ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Tuhan Yesus setiap pagi itu juga berdoa. Punya waktu bersama dengan Bapa. Tuhan Yesus meluangkan waktu sebelum Tuhan Yesus melayani orang banyak. Tuhan Yesus datang dulu kepada Bapa. Kita baca ya. Ayo kita buka Alkitab lagi. Kita buka di dalam Markus 1. Kita buka di Markus 1 ayat yang ke-35. Kalau bacain ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Tuh kalian bisa lihat ya, harinya masih gelap. Jadi mungkin kalau di Indonesia, setiap negara punya waktu sendiri-sendiri ya. Kalau di Indonesia, waktu pagi-pagi benar dan hari masih gelap itu mataharinya belum terbit, mungkin tuh sekitar jam 5, jam 6 ya, kita yang ada di Indonesia mungkin sekitar jam segitu. Harinya masih gelap dan itu pagi-pagi. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, Tuhan Yesus cari tempat yang sunyi untuk Tuhan bisa berdoa. Sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan katakan, kalau kita mau berdoa, masuk ke kamar, ya, tutup pintu. Nah, itu tempat yang sunyi. Kita sendiri sama Tuhan. Kenapa? Biar nggak terganggu dengan hal-hal yang lain. Kalau sekarang, kalau mau berdoa, mau saat teduh, HP-nya yang dipinggirin dulu ya. Pinggirin dulu HP-nya. Pinggirin dulu yang kesibukannya yang lain. Kita berdoa kepada Tuhan. Masuk ke dalam kamar di tempat yang sunyi, nggak ada orang lain. Kita bisa berdoa sama Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Ketika kita berdoa itu kita ngomong sama Tuhan, kita maunya apa. Kemudian setelah kita berdoa, kita mungkin ada permintaan sama Tuhan ya. Nanti Tuhan bisa jawab ketika kita baca firman, ketika kita saat teduh, Tuhan bisa memberikan jawaban ya. Nah, Tuhan Yesus aja itu punya waktu untuk berdoa. Pagi-pagi sebelum Tuhan memulai pelayanannya. Kalau kita baca selanjutnya di ayat-ayat selanjutnya, itu Tuhan Yesus kemudian pergi dan memulai pelayanannya. Jadi Tuhan meluangkan waktu untuk bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa di sorga, untuk membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Kalau Ana tanya, kalau di rumah pasti semua ngomong kan sama papa mama? Nggak ada kan yang nggak nyapa satu hari aja, nggak nyapa sama papa mama, nggak ngobrol, nggak ngomong. Pasti ngobrol ya, pasti ngomong sama papa mama. Nah, seperti itu juga kita dengan Tuhan. Kita menjalin hubungan setiap hari, kita nyapa Tuhan ya. Kenapa?
Karena Tuhan itu juga nunggu kita datang. Mana ya nih anakku ya, kok nggak datang-datang ya hari ini. Nah, makanya itu kita harus ingat Tuhan. Ketika bangun tidur, sebelum memulai hari kita, ayo kita ingat Tuhan. Terus dalam hal apa lagi kita mengutamakan Tuhan? Dalam hal sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita membuat keputusan tentang sesuatu hal, itu kita juga bertanya dulu sama Tuhan. Itu yang disebut dengan bergumul ya. Bergumul itu artinya kita bertanya-tanya sama Tuhan. Misalnya nih punya rencana. Mama bilang, ayo kita pergi keluar kota yuk. Nah, teman-teman ingetin Mama, adik-adik ingetin Mama, Mah, berdoa dulu Mah, tanya Tuhan dulu, boleh nggak kita pergi? Kak Ona masa segitunya? Masa mau pergi keluar kota aja tanya Tuhan dulu? Ada ayatnya ya. Ayo kita baca ya. Kita baca. Kita baca di dalam Yakobus 4. Yakobus 4. Ayo semuanya buka Yakobus 4 ayat yang ke-13. Kawan bacain ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, ini contohnya seseorang mau pergi ke kota lain. Ayo kita pergi. Kita itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi selanjutnya, kita tuh nggak pernah tahu. Makanya itu kenapa kita harus bertanya-tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak aku melakukan ini? Tuhan, aku kepingin sekolah di sini, boleh nggak aku ke sana? Ya, karena kita itu enggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Tuhan Maha tahu dan Tuhan tuh tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena yakin kita semua mau terima yang terbaik ya dari Tuhan ya. Makanya itu kenapa kita bertanya-tanya dulu sama Tuhan. Karena lanjutkan ya ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kalau kita itu berdoa sama Tuhan, kita katakan, Tuhan, kalau Engkau berkehendak, boleh nggak Tuhan aku pergi? Boleh nggak Tuhan aku mau melakukan ini? Boleh nggak Tuhan aku mau sekolah di sini? Boleh nggak Tuhan? Nah, ketika kita itu bertanya sama Tuhan, loh Kak, Tuhan bisa jawab, nggak boleh nak, gitu. Enggak ya, mungkin tahu-tahu kita dengar suara, bisa jadi seperti itu yang disebut dengan suara audible. Tapi lebih seringnya itu Tuhan bicara lewat firman yang kita baca, makanya harus rajin baca Alkitab. Atau mungkin juga lewat hamba Tuhan ya, lewat orang lain yang tahu-tahu kok bisa jawab ya pertanyaanku ke Tuhan gitu ya. Nah, kenapa sih kok kita tuh harus bertanya-tanya dulu sama Tuhan? Di ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, jadi ketika kita itu enggak tanya-tanya sama Tuhan, itu seperti orang yang keminter ya, sok pintar, seperti orang yang sok pintar. Sepertinya kita itu tahu segala sesuatunya. Nah, itu disebut orang yang congkak, orang yang sombong. Kita nggak mengandalkan Tuhan ya, kita nggak menganggap Tuhan itu ada, tapi kita merasa bahwa kita sudah tahu segala sesuatunya, makanya kita membuat keputusan sendiri. Nah, jangan seperti itu. Kita rindu untuk kita ini selalu menjadi anak yang melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika kita
harus mengambil sebuah keputusan, tanya Tuhan dulu ya. Itu namanya mengutamakan Tuhan. Ketika sakit atau mungkin ada keluarga yang sedang sakit keras, kemudian kita langsung bertindak, oh begini. Kita harus berdoa dulu, tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kau kehendaki? Tuhan pimpin, apa yang harus aku lakukan? Dengan kita berdoa seperti itu sama Tuhan, nanti Tuhan akan memimpin dan Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Semua mau mendapatkan yang terbaik ya dari Tuhan. Jadi hiduplah senantiasa di dalam ketaatan akan firman Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih sudah mendengarkan Kak Ona, sudah mendengarkan cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman Tuhan yang hari ini sama persis kayak yang tadi pagi Kak Sari ingetin ke aku ya. Betul. Kalau kita tuh bertanya, berdiskusi, dan menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, jadi kita tuh tahu apa yang kita lakukan tuh sesuai nggak dengan kehendaknya Tuhan. Betul banget Kak Sari. Jadi kita bisa tahu juga bagaimana penyertaan Tuhan buat hidup kita ya. Nah itu, setuju. Ngomong-ngomong, udah waktunya kreativitas tuh. Oh, iya. Yuk kita lihat lagi yuk. Ayo. Shalom adik-adik LICC, ketemu lagi dengan Kak Mary. Seperti biasa, kali ini kita akan membuat kreativitas. Kalian jangan lupa ya membuatnya di rumah supaya bisa kalian tunjukkan waktu kelas Zoom. Apa yang akan kita buat kali ini? Nah, adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan, tema kita kali ini yaitu tentang mengutamakan Tuhan. Supaya kita ingat sebelum melakukan segala aktivitas, kita harus bersaat teduh mengutamakan Tuhan. Sebelum kita memutuskan sesuatu, kita juga harus mengutamakan Tuhan dengan berdoa. Karena itu Kak Mary mengajak kalian untuk membuat jam. Nah, jam ini untuk mengingatkan adik-adik, wah sudah waktunya saat teduh, wah sudah waktunya berdoa, gitu ya. Caranya gampang sekali dan bahan-bahannya juga mudah. Kalian kalau punya buffalo berwarna pink atau biru terserah deh, Kak Mary punyanya warna pink. Kemudian pensil warna, terus ada gunting, terus ada penggaris. Ini penggarisnya, Kak Mary pindah. Nah, ini ada penggaris. Terus juga ada double tip, nanti mungkin bisa kita gunakan ya double tip. Terus ini Kak Mary punya lingkaran. Kak Mary punyanya DVD yang udah rusak nih, CD-ROM yang udah rusak. Kalau kalian punya jangkar, kalian juga bisa pakai jangkar. Atau kalau kalian punya piring kecil juga boleh untuk membuat pola lingkaran. Dan buat adik-adik yang ingin menghias juga bisa, kalian bisa menggunakan stiker. Nih Kak Mary ada beberapa stiker, nanti kita akan pakai. Oke adik-adik, langsung aja ya kita akan membuat untuk jam di kreativitas kali ini. Pertama-tama adik-adik buat polanya terlebih dahulu ya. Kak Mary menggunakan CD-ROM. Kalian bisa buat lingkaran. Oke, kalau sudah, tentukan setengah lingkarannya ya. Seperti ini. Kalian berikan tanda. Oke, kalau sudah kita akan gunting terlebih dahulu.
jadilah pola lingkaran seperti ini adik-adik. Seperti yang kalian tahu ya, kalau jam itu harus ada angka 12. Kita kasih dulu ya angkanya. Kalian bisa pakai spidol atau pensil warna. Oke, kalau sudah, kita akan membuat jarum jam dari kertas yang tersisa tadi. Oh ya, kalau adik-adik di rumah punya seperti ini ya, ini namanya pin. Mari tunjukin. Nah, seperti ini namanya pin. Pin atau paku payung boleh, atau kalau nggak punya juga nggak apa-apa ya. Bisa pakai kayak gabus gitu ya, styrofoam kecil untuk bisa dilem untuk bisa menggerakkan jarum jamnya. Oke, kita buat dulu jarum jamnya ya adik-adik. Gunting saja kertasnya seperti ini, lurus. Kemudian kita bagi dua. Ingat ya, jarum jam itu yang satunya pendek dan satunya panjang. Buat runcing ya ujung-ujungnya. Nah, seperti ini. Ya, harus lebih pendek. Oke, kalau jarum jamnya sudah, kita menggunakan yang tadi Kak Mary bilang ya, pin atau pin paku. Nah, nanti tanya mama ya. Kita akan buat. Tadi kalian baca firman Tuhan dong, kalau Tuhan Yesus itu bangun pagi-pagi benar. Kalau sekarang sih kurang lebih jam 5 ya. Jadi kita akan buat seperti ini. Jam 5. Nah, seperti ini adik-adik. Jam 5. Kalau kalian punya stiker, kalian bisa menghiasnya. Kalau kalian nggak punya stiker, kalian bisa mewarnainya juga boleh. Ini Kak Mary akan kasih, ini ada Kak Mary punya gambar merpati. Nah, jadi merpati ini mengingatkan kita bahwa kita setiap pagi harus bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, untuk meminta Roh Kudus supaya menuntun hidup kita. Nah, ini juga Kak Mary kasih hiasan bunga-bunga ya, supaya jamnya jadi cantik. Oke, Kak Mary pakai double tick dulu. Nah, sudah jadi deh untuk jam yang akan mengingatkan kalian supaya mengutamakan Tuhan. Kak Mary tunjukin ya, ada warna pink dan juga ada warna biru. Selamat membuat.
Dan ingat untuk selalu mengutamakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Wah, punya aku udah jadi. Punya aku juga. Yeay. Sekarang kita tinggal tuliskan ayatnya di sini. Kira-kira apa yang tepat ya dia? Aku tahu. Apa? Matius 6 ayat 33. Apa itu? Bunyinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, bagus itu. Setuju. Cocok kan? Ulangi lagi dong. Oke, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Coba tulis deh. Iya, ayo. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sempurna deh. Aku juga. Ya, sudah ibadah hari ini ya. Semuanya sudah happy hari ini dengan semua pujian yang sudah kita naikkan. Kak Ona juga tahu pasti Tuhan juga senang dengan apa yang adik-adik sudah lakukan. Dengan adik-adik mendengarkan firman Tuhan hari ini, adik-adik memuji Tuhan, itu juga salah satu contoh adik-adik mengutamakan Tuhan. Adik-adik ingat sama Tuhan, ya. Nah, sebelum kita menutup akan ibadah kita, Kak Ona ajak kita semua berdoa ya. Ayo ambil sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah setiap firman yang sudah kami dengarkan itu dapat tertanam di dalam hati kami, sehingga kami dapat berbuah-buah lebat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk kami bisa menjadi anak-anak yang senantiasa mengutamakan Tuhan, yang senantiasa ingat akan Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Anak-anak yang senantiasa ingat akan Tuhan sebelum kami membuat satu keputusan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan Roh Kudus yang memimpin akan hidup kami semua, akan hidup setiap anak yang mendengarkan akan tayangan ini. Tuhan yang memberkati akan sekolah mereka, Tuhan yang memberkati akan keluarga mereka, Tuhan yang memberkati akan segala sesuatu yang mereka kerjakan dan Tuhan buat menjadi berhasil. Kiranya Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, karena sekolah minggu online sudah selesai, aku mau lanjut belajar lagi ya. Ya ampun, makan siang dulu dong. Masa belajar nggak pakai istirahat? Oh iya. Oke deh. Iya. Oke. Makan bareng yuk. Oke. Mama masak sayur asem loh sama jagung rebus tadi. Ayo.